ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema hari ini adalah tentang mengelola harapan, ekspektasi. Karena setiap orang punya harapan dalam hidupnya, punya ekspektasi. Ia berharap begini, begitu, dan seterusnya. Orang yang sudah tidak punya harapan, pasti ia depresi. Dia kehilangan arah, kehilangan harapan dalam hidupnya. Itu sebabnya harapan itu perlu dikelola, perlu dimanage dengan benar. Ada orang yang harapannya terlalu tinggi juga sih. Aku mau, wah kalau udah aku mau itu, aku mau punya jodoh yang tingginya 2 meter. Yang kurus, yang apa lagi ya, yang kayak Korea. Terus yang kaya raya, yang pinter, semuanya diborong sama dia. Ada sih, meskipun jarang ya, tapi belum tentu mau sama lo. Kadang-kadang harapannya terlalu tinggi, ya. Nah, makanya subtema yang pertama ini keinginan, subtemanya. Nanti yang kedua kenyataan, ya. Kita akan belajar. Manusia itu pada umumnya berharap suatu masa depan yang lebih baik. Ya pasti dong. Dan itu tidak salah. Harapan ke depan jauh lebih baik. Ya, betul. Tetapi apa yang dimaksud dengan jauh lebih baik? Sebagian orang itu ya, mau yang sekolah, mau yang tidak, mau yang bisnis, mau yang karyawan. Kalau ditanya itu harapannya, nanti ke depan aku lebih kaya dari sekarang. Punya rumah, punya ini, punya itu, begitu. Harapannya itu banyak. Tapi ya faktanya, kita lihat faktanya saja. Orang yang sudah kaya tetap tidak puas. Orang yang sudah berkuasa tetap tidak puas. Orang yang sudah kita pikir dia hebat gitu, ternyata tidak puas dia. Rupanya keinginan manusia itu tak terbatas. Ketika masih kecil inginnya sepeda. Sudah punya sepeda ingin motor. Udah punya motor ingin mobil. Udah punya mobil pesawat. Pesawat baru punya kapal selam. Kapal selam udah punya. Akhirnya Pondok Rangon. Nyelam di tanah. Ya. Jadi banyak orang karena keinginannya begitu hebat, harapannya itu begitu tinggi, ia menghalalkan segala cara akhirnya. Dia nggak peduli dengan kebenaran. Kan ceritanya begitu-begitu aja dari dulu. Kenapa orang korupsi? Karena harapannya tinggi tuh, angka di rekeningnya itu nolnya gelinding terus. Maka ia korupsi, menghalalkan segala cara. Padahal Alkitab berkata jelas sekali. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Banyak orang ingin kaya, padahal mentalnya belum kaya. Jadi setelah kaya, jadi norak, jadi kampungan. Dan dalam rangka itu yang mengorbankan segala cara. Akhirnya berakhir dengan penderitaan, duka cita. Semuanya jadi pencobaan. Ya, itu sebabnya Alkitab mengatakan orang kaya sulit masuk surga. Pada umumnya tidak semua. Orang kaya yang tidak kenal Tuhan pasti tidak masuk surga. Kenapa? Pasti ia cinta uang. Tapi orang kaya yang cinta Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Pasti, itu hukumnya.
Orang miskin juga sama. Orang miskin gampang masuk surga? Bukan, sama saja. Orang yang miskin yang tidak kenal Tuhan, ya sama dengan orang kaya yang tidak kenal Tuhan. Binasa juga. Orang yang nggak kenal Tuhan itu hatinya penuh kepahitan. Itu yang kaya itu jangan-jangan korupsi. Dengki gitu kalau lihat orang lewat pakai motor, pakai mobil, dengki dia. Yang gitu nggak selamat juga. Karena bukan soal kaya, bukan soal miskin kan. Justru ketika kita nggak kaya, tunjukkan kita punya keagungan surgawi. Ada amin semua? Begitu juga kalau kaya, tunjukkan kita bangsawan surgawi. Sama, dipakai Tuhan luar biasa. Mestinya begitu loh. Ya, makanya harapan-harapan kita itu menentukan apakah kita itu nanti binasa atau tidak. Mengharapkan apa kita dalam hidup ini? Kalau mengharapkan yang fana, berakhir dengan duka. Ya, di ayat ke-10-nya tadi dikatakan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Makanya filosofi di Alkitab ayat 8-nya, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Itu filosofinya begitu, bukan begini, aku sudah ada makanan, sudah ada pakaian, udah di tengah jalan gak punya apa-apa. Bukan itu maksudnya. Filosofinya kita harus hidup sederhana. Itu ya. Jadi ya saudara, pertanyaan yang paling penting sekarang. Coba kita periksa diri sendiri. Selama ini kepada siapa atau kepada apa kita menggantungkan harapan kita? Kepada siapa atau apa? Kelihatannya kalimat ini biasa saja. Tapi semalam jam 3 saya bangun. Padahal saya belum persiapan apa-apa. Gak sempat. Semalam saya capek sekali saya tidur. Jam 3 saya bangun langsung. Iya Tuhan. Waduh, langsung saya bangun. Kepada siapa selama ini kita menggantungkan harapan kita? Tanpa terasa beberapa orang menggantungkan dirinya kepada seseorang atau kepada sesuatu. Ya, misalnya orang kaya. Tanpa terasa ia menggantungkan diri pada hartanya. Karena merasa tenang, uangnya banyak. Itu bahaya loh itu. Gak berasa dia. Kalau ditanya engkau bergantung siapa? Tuhan, jawabnya paling pinter. Semua orang kalau ditanya Tuhan loh jawabannya. Iya, gak ada. Saya belum pernah nanya orang bergantung pada siapa? Setan, gak pernah. Tuhan pasti. Jawaban selalu Tuhan, tapi benar gak bergantung sama Tuhan? Betul gak harapan kita sama Tuhan? Banyak orang bercabang hati. Sebagian menggantungkan dirinya pada harta. Makanya orang suka begini kan, sudah punya asuransi belum? Kalau sudah tenang. Kalau sudah punya asuransi tenang katanya. Loh, ini salah loh. Nanti kata agen asuransi, nanti kalau sakit ada yang nanggung. Gitu kan asuransi itu? Enggak salah, bukan. Tapi maksud saya gini loh, sudah beli asuransi, jangan tenang. Tetap harus jaga kesehatan. Ada asuransi ini sakit kan ditanggung. Mau sakit. Mau dibayarin, suruh masuk ICU. Kan gak ada yang mau kan? Salah loh filosofi banyak orang. Beli asuransi boleh, tapi jaga kesehatan. Tetap. Ya, yang parah itu di gereja. Aku sudah ke gereja, pasti selamat. Siapa yang bilang? Di gereja karakter masih rusak, bagaimana mau selamat? Tidak otomatis, ya. Ya. Jadi kepada siapa kita menggantungkan diri? Sebagian kepada harta, sebagian lagi kepada komunitas. Kalau aku ada di gereja rame-rame itu tenang. Nah itu menggantungkan diri loh sebenarnya. Meskipun saya nggak bilang salah atau benar dulu ya, tapi saya mau cerita menggantungkan diri. Ada orang yang menggantungkan diri sama saudara. Selama ini dibayarin saudaranya soalnya. Tapi ketika saudaranya itu dipanggil Tuhan, runtuh di harapannya. Gimana dong hidupku ini? Nanti bagaimana? Runtuh dia. Harapannya ditaruh di saudaranya itu yang bayarin dia hidup. Ada lagi yang menggantung sama dokter harapannya. Aku sehat, aku punya dokter paling hebat di dunia. Salah.
Dokter itu juga mati nantinya. Sebagian menggantungkan diri sama pendetanya. Tanpa terasa seseorang mengandalkan pendetanya loh. Dalam beberapa kasus. Saya nggak bilang salah benar loh ya. Aku kalau sedih, aku datang kepada gembalaku minta didoakan. Itu benar. Tapi jangan bergantung secara mutlak. Ada cerita, ada kisah begini. Ini mesti ditulis disclaimer dulu. Sebab yang saya ceritain ini bukan sedang ceritakan seseorang atau siapa. Kalau ceritanya hampir sama, bukan ngomongin situ ya. Jangan baper. Oke? Ada suami istri. Selama ini rukun, baik. Rukun berdua. Ya, kemana-mana berdua. Kemudian suatu hari, 2 tahun, ini 2024 ya, berarti 4 tahun yang lalu. COVID. Begitu COVID, suaminya kena COVID. Parah. Lalu di gereja diajarin, kalau sakit, kalau kamu percaya Tuhan gak mungkin sakit. Kalau sakit pasti sembuh. Sini ku doakan ini minyaknya, pasti sembuh. Gitu, ajarannya gitu. Jadi sang istri menggantungkan dirinya, harapannya sama itu. Wah, aku gak mungkin mati, aku pasti sembuh. Ada minyak urapan, kan gitu kan? Dia bergantung sama minyak urapan. Suatu hari suaminya meninggal. Ini bukan ceritain siapa-siapa loh ya, jangan baper. Ini di planet mana gitu. Nah, suaminya meninggal, dia bingung. Sudah kasih minyak urapan, sudah didoakan, sudah nangis-nangis, kok meninggal. Apa yang terjadi? Istrinya jadi, udah, hilang ingatan. Harapannya putus. Begitulah orang kalau mengandalkan kepada yang fana. Saya bukan ceritain siapa-siapa loh ya, jangan baper loh ya, ini cuma contoh. Jangan bergantung pada yang fana. Sebab yang fana itu sesuai artinya, fana. Sementara. Nanti kalau dia pergi, habis. Hati-hati loh saudara. Ya. Bergantung itu pada yang kekal, jangan sama yang fana. Meskipun orang bertanya, aku bergantung sama Tuhan Pak. Iya, jawaban di mulut. Tetapi sadar atau tidak, ya bergantung pada yang lain. Misalnya jabatan. Nah ini nggak ngomongin para pejabat juga. Misal jabatan. Pada waktu sekarang dia dihormati banyak orang. Karena pejabat tinggi. Suatu hari pensiun kan. Begitu pensiun, yang dulu nunduk-nunduk kok sekarang lihat muka aja. Buang muka udah. Waduh down dia. Frustasi. Itu yang disebut post power syndrome. Bergantung pada jabatannya sih. Ketika menjabat biasa aja, nggak ada istimewanya ini. Kan begitu harusnya. Jangan bergantung sama siapapun loh saudara. Ada orang yang bergantung, anak bergantung sama orang tuanya. Mutlak. Suatu hari orang tuanya dipanggil Tuhan bagaimana? Iya kan? Hati-hati loh. Bergantung itu cuma satu sama Tuhan Yesus. Ada amin? Meskipun amin, kok saya merasanya belum itu ya. Aminnya belum mantep itu. Bukan soal volume Pak. Kalau soal volume teriak aja, amin. Bukan. Aminnya itu begini loh. Ini beneran. Bergantung sama Tuhan Yesus. Istri, anak dan sebagainya belum tentu nemenin ketika kita sakit. Belum tentu. Ya. Suatu hari suami istri, suatu hari. Kan makin tua. Pasti dipanggil salah satu dong. Maunya sih bareng sih. Bareng pas gitu. Udah apa? 1, 2, 3. Kalau bareng enak loh. Iya kan? Kalau bareng enak. Tapi kalau nggak bareng, aduh Pak, kenapa kau tinggalkan aku? Waduh. Itu menyedihkan loh saudara. Dunia ini tragis. Ya. Tapi semua di balik ketragisan itu ada janji Tuhan. Di langit yang baru, bumi yang baru. Ada amin semua? Oleh sebab itu jangan kita salah ketika kita hidup. Hidup ini pilihan. Saudara harus ambil pilihan yang benar. Jangan asal-asalan.
Karena apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Kalau soal kebenaran, saudara, jangan playing safe. Jangan main aman. Ya. Tanpa sadar orang mendua hati. Dia bergantung sama Tuhan, tapi benerannya enggak. Sama sesuatu atau siapa. Jangan mendua hati loh, saudara. Bergantung kita sama Tuhan. Ketika pasangan hidup, anak dan sebagainya meninggal ya, dipanggil Tuhan ya kita sedih lah. Tapi tetap ada harapan di balik itu. Semuanya itu ada harapannya. Jangan nggak mengerti yang ini, satu ini. Banyak orang yang mengorbankan kebenaran karena mau playing safe, main aman. Nggak berani bayar harga. Itu dia. Nggak semua orang berani bayar harga. Padahal mengikut Tuhan Yesus harganya mahal. Ada harga yang harus dibayar. Ini kenapa sih dibahas begini? Karena orang tidak bisa bertumbuh imannya tanpa bayar harga. Mau enak-enakan gitu, di zona nyaman. Gak mau lah Pak kalau menderita, berjuang juga gak usah lah. Kita anak raja diberkati, asal ku klaim janjinya kita diberkati, enak aja klaim-klaim. Emang asuransi, pakai klaim-klaim. Emang kau punya hak apa mengklaim? Iya kan? Jangan percaya yang begituan itu. Kayak tukang jamu itu. Firman Tuhan dijual murah banget. Kayaknya gampang bener itu. Kita itu tidak boleh playing safe kalau soal kebenaran. Kita harus jadi risk taker. Risk taker mengerti gak ya? Berani bayar risiko. Risk taker. Kalau soal kebenaran, berapapun biayanya. Sebab ini urusannya hidup atau hidup kekal atau binasa kekal. Jadi jangan takut bayar harga kalau soal kebenaran. Kalau soal hal-hal dunia, gak usah jadi risk taker. Biasa-biasa aja lah. Banyak orang risk takernya luar biasa. Judi itu risk taker kan? Menang gak ya? Gak tahu. Tapi berani seluruh hartanya ditaruh. Oh itu risk taker banget yuk. Saya jamin pasti kalah. Gak ada judi menang. Gak ada. Itu yang menang-menang itu bayaran. Itu cuma aktor, kau pura-puranya menang ntar. Gitu. Supaya orang lain terjerat. Makanya jangan pernah ada yang judi di sini. Jangan pernah percaya ada solusi sederhana di bumi ini. Oh ini nih investasi ini pasti untung. Gak ada yang pasti di dunia ini. Semuanya ada risikonya. Ya, tapi kalau soal kebenaran, apapun ku lakukan, apapun ku bayar harganya. Ada amin gak nih? Kalau enggak penyembahan kita enggak ada artinya saudara. Penyembahan kita kayak pepesan kosong. Teriak-teriak, Tuhan, apanya yang teriak dalam hati Tuhan? Tuhan di surga lihat ngapain lo teriak-teriak? Gak melakukan kehendakku, teriak-teriak. Panggil-panggil Tuhan lagi. Ini benar-benar loh. Ya, nanti orang akan kelihatan imannya lewat hidupnya. Kelihatan lewat perbuatannya. Lewat keputusan-keputusan yang ia ambil. Kelihatan itu. Ini iman atau bukan. Iman itu gak playing safe. Makanya Tuhan berkata begini. Karena kita, firman Tuhan berkata begini. Karena kita bukan dikaruniai hanya untuk percaya saja. Tapi juga dikaruniai untuk menderita. Bagi dia. Oh enggak Pak, yang itu enggak saya aminkan tuh. Memang bisa pilih-pilih ya Pak. Kita itu dikaruniai segala hal. Kalau perlu menderita, kalau perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Tapi menderita bagi Tuhan harus. Menderita bagi Tuhan itu bukan masuk penjara, bukan gitu. Untuk Tuhan. Kalau harus masuk penjara pun nggak masalah, asal untuk Tuhan. Itu bukan kesalahan yang kriminal, bukan. Harga yang harus dibayar itu mahal. Ya, memangnya penyembahan sama Tuhan cuma begini, posisinya doang yang menyembah. Harus seluruh hidup. Katakan amin. Makanya ya, kalau soal nama Tuhan pun saya hati-hati, nggak berani sembarangan bicara. Sebab ada hukumnya, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Makanya saya nggak berani. Makanya kalau jemaat ya saya ajarin yang benar. Panggil dia Adonai Elohim. Jangan yang lain.
panggil dia Adonai Elohim. Sebab kalau sembarangan sebut, Tuhan tidak berkenan. Apalagi kalau sengaja. Sudah diajarin yang benar gak mau. Ya terserah sih. Tugas saya sebagai gembala menggembalakan supaya semua selamat. Amin ya. Gimana itu? Oh, ya. Ini lagu baru ini dapatnya cepat sekali juga itu, dalam 5 menit tuh. Kerendahan. Iya. Kerendahan itu. Segitu. Itu cuma ngasih contohnya. Benerannya itu kerendahan karena pelan-pelan. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Jadi ketinggian segitu ya. Susah. Saya kalau ngarang lagu kenapa susah ya? Berarti yang benar yang tadi ya, yang rendah tadi ya. Tapi ya, jangan salah sebut loh. Adonai Elohim. Di Alkitab disebut Tuhan Allah. Terjemahannya. Jangan dibalik Allah Tuhan. Amin ya saudara ya. Kita itu harus menyembah yang benar sesembahan kita. Adonai Elohim, Adonai Elohim. Beda lagi itu. Gak apa-apa, jadi banyak lagu. Ngelesnya gitu. Banyak orang itu sebenarnya ingin datang kepada kebenaran. Mereka mau belajar kebenaran, semua orang. Tetapi anehnya, ia mau kebenaran, tapi anehnya sekaligus ia takut sama kebenaran. Mungkin banyak orang gak ngerti maksudnya. Mau Tuhan, tapi enggak ah. Suruh melayani, enggak ah. Untuk kasih persembahan, enggak ah. Ngerti gak maksud saya? Mau selamatnya, bayar harganya enggak mau. Semua orang begitu kebanyakan. Makanya hidupnya enggak berubah. Karena enggak mau bayar harga. Mau kebenaran, tapi sekaligus takut akan kebenaran. Nanti deket-deket aku jadi susah hidupnya. Mesti mempersembahkan seluruh hidup. Aduh, ini ironi loh. Manusia itu ambivalen. Ambivalen itu mendua hati. Mau sih kebenaran, mau enaknya, mau berkatnya. Tapi gak mau bayar harga. Gak mau melakukan kehendak Tuhan. Kita harus bertobat lagi saudara. Mulai sekarang bayar harga. Jangan takut sama kebenaran. Aku mau Tuhan. Gitu mestinya. Saya kan pernah cerita ya, saya gak pernah mau jadi pendeta. Apa bercita-cita jadi pendeta maksudnya? Gak pernah. Saya itu gak aneh-aneh loh. Gak pernah. Tapi karena saya lihat dunia ini kok gini ya Tuhan. Ada yang, ini pembohong ya satu ini. Yang ini bekas dukun nih. Gak bertobat nih, di mimbar pun tetap jadi dukun ya. Bohong, gak sesuai Alkitab. Akhirnya saya serahkan Tuhan, pakai aku saja Tuhan. Itu ngeri loh. Tuhan pakai aku, ngeri loh. Saudara berani gak? Tuhan pakailah aku.
Benar kata Tuhan. Mau bayar harga. Itu berat itu saudara. Tapi jangan nanggung kalau jadi orang. Iya Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati. Di dunia ini banyak ajaran yang tidak benar. Tapi dibungkus dengan kebenaran seolah-olah. Pakai Alkitab juga, tapi tidak benar-benar Alkitab. Makanya saudara nggak boleh tidak baca Alkitab. Harus baca Alkitab sendiri. Semua yang kita sebutkan ayat-ayatnya harus dibaca sendiri juga. Benar nggak sih pendeta ini ngomongnya gitu. Misalnya saya ketahuan bohong, jangan kesini lagi saudara. Jangan mau dibohongin. Ada amin gak nih? Kalau kita cinta Tuhan, harus taruh Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara, harga mengikut Tuhan itu. Lukas 14, ayat 25 sampai 35. Ini ayat panjang sekali nih. Tapi nggak apa-apa. Lukas pasal 14, ayat 25 sampai 35. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Tuhan yang bicara. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waduh, itu berat sekali loh saudara. Ini bukan berarti artinya kita harus benci siapa tadi? Bapak, mak, istri, anak-anak, saudara-saudara benci semua itu. Bukan itu artinya ya. Kalau pakai teks Ibrani lebih jelas. Sayangnya setiap bahasa tidak bisa diterjemahkan apa adanya gitu. Ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang artinya bukan benci sebenarnya. Artinya cuma gini loh. Kita itu harus lebih cinta Tuhan dibanding semua yang ada di bumi ini. Itu artinya sebenarnya. Perbandingan. Makanya kita nggak boleh cinta seseorang melebihi cinta kepada Tuhan. Amin semua? Harus, saudara. Harus. Ya, kita lanjutkan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau orang nggak mau pikul salib, nggak bisa jadi murid Tuhan. Ya, selama ini saudara sering mendengar firman yang cuma menghibur, toh bukan murid Tuhan itu. Kita itu harus pikul salib, barulah jadi murid Tuhan. Pikul salib itu bukan berbuat salah supaya menderita, bukan, menderitanya karena benar. Kalau kita jadi orang benar tetap difitnah, dikatain ini itu, ya nggak apa-apa, itu harga yang harus dibayar. Pikul salib. Saudara kalau dikatain orang gini, sok rohani lu, minggu-minggu ke gereja pagi-pagi rajin bener sok rohani, nggak masalah. Kenapa? Memang harganya begitu, diejek. Iya kan? Kalau kita ngomong, ya aku takut Tuhan, sok rohani lu, biarin aja, nggak apa-apa. Itu salah satu harga yang harus dibayar. Itu mah kecil, cuma digituin doang. Kalau dianiaya bagaimana? Iya kan? Harus bayar harga. Pikul salib, kalau tidak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau kita renovasi nih contohnya, kan kita tuh hitung dulu anggarannya. Bisa nggak ya? Ya meskipun kita pakai iman juga kadang-kadang, karena nggak cukup kan sebenarnya, tapi bisalah berapa bulan lagi kan bayarnya masih lama. Itu, tapi ngitung, jangan nggak ngitung. Dihitung, ikut Tuhan juga sama, berani bayar harga. Kalau nggak percuma, nggak mau pikul salib, nggak bisa jadi murid. Mau senang-senang doang, nggak bisa jadi murid. Ya, jadi itulah ayat ini kalau nanti dibaca sampai ayat 35 ya. Ini ayat 33 saya bacakan lagi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Nggak mau melepaskan diri nggak bisa jadi murid. Percuma pelepasan dari roh jahat itu percuma. Yang dimaksud pelepasan ini bukan itu. Kalau itu cuma roh jahatnya yang pergi.
Manusianya belum pelepasan. Kalau manusianya pelepasan yang sesungguhnya, pikiran jahatnya itu dibuang. Keras hatinya itu dibuang. Ego kita itu dibuang. Dikit-dikit ngambek, dibuang itu. Sombong, itu dibuang. Pelepasan yang sebenarnya itu begitu. Sehingga kita tidak punya apa-apa. Sehingga Tuhan berkenan, ini muridku, baru bisa belajar dia. Begitu. Ada amin, saudara? Sebab kalau enggak ada gunanya. Garam memang baik, tiap-tiap orang di antara kamu. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kita diibaratkan garam yang menggarami dunia. Kalau kita sudah tawar, buat apa lagi? Enggak ada gunanya. Ayat-ayat begini jarang dibaca hari ini di gereja-gereja. Ya, padahal ini yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan kita semua dari sakit jiwa kita itu. Merasa benar padahal salah. Merasa hebat padahal enggak ada apa-apanya. Merasa baik padahal belum baik. Ya. Saudara ya, manusia itu memang perlu tempat bergantung. Iya. Tapi tempat bergantung kita yang kekal itu cuma Tuhan, gak ada yang lain. Harapan kita itu harus di-manage, harus dikelola, arahkan ke Tuhan, jangan ke yang lain. Saudara tahu gak, betapa nyamannya kalau kita punya tempat bergantung. Mungkin saudara sudah lupa sih ya, sudah bukan baby lagi. Anak saya yang masih kecil itu, kan saya panggil Dedek. Kalau mamanya pergi, dikit-dikit, Pak, telepon mama, Pak. Iya, itu yang kecil tuh, Dedek tuh. Kenapa? Kan ada papa di sini. Iya, telepon. Pokoknya dia mau telepon mamanya gitu. Ada papanya padahal. Ia bergantung sama mamanya. Kenapa ia pengen ketemu mamanya? Begitu ada mamanya gitu ya, dia main sendiri. Tenang hatinya. Ia bergantung penuh. Ia tenang kalau di samping mamanya ada di rumah tuh. Udah tenang dia. Kalau nggak ada itu gelisah loh dia. Kapan mama pulang? Masih lama nggak? Terus begitu. Mestinya kita begitu loh sama Tuhan. Kalau kita sama Tuhan, Tuhan ada. Tenang aku. Tuhan nggak ada. Waduh gimana ini? Gitu. Mestinya kita gitu loh. Coba diingat waktu masih kecil. Kenapa? Bergantung sama orang tua. Coba diingat-ingat. Ada kejadian di suatu pameran, kan pameran ramai sekali. Ada orang bawa anak kecil, lengah sedikit lepas anaknya. Wah, anak itu nangis luar biasa kan. Kenapa nangis? Karena ia merasa tidak aman. Mana orang tuaku? Gak aman kan, di tengah-tengah banyak orang gitu kan. Orangnya gede-gede lagi, kan dia masih kecil. Gak aman, dia nangis besar. Sampai satpam datang. Satpam tanya, lu anak siapa ini? Gak ada yang tahu juga. Terus, ya udah nak, diem ya nak, dikasih permen, diem. Kira-kira berhenti nangis gak? Ya enggak lah, dikasih permen mana nangis. Mau permennya digini, enggak, mama pokoknya. Itu. Coba bayangin kalau ada anak kecil dikasih permen, iya deh. Terus gak nyari mamanya. Cilaka ini. Pasti enggak, tapi begitu lihat papa mamanya dari jauh, permennya dibuang langsung. Lari ke papa mamanya. Mereka tenang di dekat orang tuanya. Sama, kita harus gitu. Kalau kita belum sampai begitu, berarti kita belum mengerti siapa Bapa kita. Berarti kita belum percaya dengan Bapa kita yang di surga. Belum percaya kepada Tuhan Yesus. Belum percaya bahwa ada Roh Allah dalam diri kita, Roh Kudus. Kalau masih begitu. Ada amin gak? Kalau orang masih takut dengan setan, roh jahat, belum percaya itu. Dia nggak percaya Bapaknya ada di pihak dia. Bayangkan roh jahat lawan Allah Bapa menang mana? Roh jahat nggak ada papanya, saudara. Kita anak Bapa di surga yang punya rohnya. Ada setan, kecoa itu. Kecoa aja. Nggak takut. Ini serius loh. Makanya saudara mesti, ayo introspeksi diri, aku bergantung sama siapa selama ini.
Kalau kita bergantung sama Bapa di surga, kayak anak kecil sama orang tuanya. Udah ada orang tuanya, udah tenang. Udah ada Bapa di surga, rohnya ada di sini. Kita punya Tuhan Yesus. Udah tenang, beneran tenang. Coba aja kalau nggak percaya pocong suruh lewat di depan saya. Nggak saya anggap dia. Nggak dianggap, nggak masalah itu. Merinding pun nggak. Serius. Beginian. Itu cuma pura-pura. Kan bentuknya setan bukan pocong sebenarnya. Itu cuma pura-pura semuanya itu. Kan dia tadinya malaikat di surga. Dibuang ke bumi jadi setan. Jadi roh-roh jahat. Makanya kalau ada pocong lewat lain kali ngomong gini. Udah berhenti. Gak usah pakai pocong-pocongan. Langsung dia bubar. Ketahuan. Benar ya? Orang-orang itu kadang-kadang belum menghayati. Kalau kita menghayati ya, kita tenang sekali loh. Ada roh Allah. Apa sih yang kita takutkan dengan masa depan? Alkitab berkata gini, biarlah kesusahan itu sehari untuk sehari. Gak usah pikirannya khawatir terlalu jauh ngapain. Yang deket-deket aja kita punya Tuhan. Tenang aja. Asal kita jangan males. Kita belajar, kita yang pinter, rajin, tekun, dan benar tentu saja. Nah, pasti gak masalah hidup ini. Yang masalah orang lain yang menerpa hidup kita. Sama, ya. Jadi kita harus ingat ilustrasi tadi itu. Kita itu punya Bapa di surga. Punya Tuhan Yesus di surga. Punya Roh Allah di dalam diri kita. Ya. Jadi kalau enggak, saudara malu-maluin loh, saudara. Ketika seseorang menyembah Adonai Elohim itu percuma. Kalau ia tidak percaya. Cuma di mulut kan. Ya. Ketika kita ngomong gini. Adonai Elohim. Adonai Eloheinu. Adonai Elohim Echad. Adonai Elohim. Adonai Eloheinu. Adonai Elohim Echad. Itu percuma kalau tidak dibarengi dengan fakta. Memang faktanya kita punya Elohim gak? Banyak orang itu fanatik banget loh ke gereja. Ngomongnya udah fanatik. Tapi ternyata pepesan kosong. Lewat kuburan langsung. Jangan lewat sini. Loh emang urusannya apa kuburan? Yang lebih bahaya itu bukan kuburan. Yang lebih bahaya itu keinginan manusia. Keinginannya sendiri. Amin semua. Kalau orang benar-benar menghayati ya, kita mau menggantungkan harapan kita cuma sama Tuhan. Pasti ia melayani juga hidupnya di bumi. Pasti. Kenapa ya orang tidak mau melayani ya dari hidupnya ya? Melayani Tuhan. Kita itu tenang sekali kalau dekat Tuhan. Makanya kitab Mazmur mengajar kita, apapun yang terjadi, aku gak ngerti kadang-kadang, tapi aku mau mendekat sama Tuhan aja. Sebab jiwaku tenang di dekat Dia. Ya, itu. Jadi, saudara, jangan punya harapan yang tidak-tidak. Harapan kita cuma satu, menjadi anak Allah. Sementara kita hidup di bumi. Kerja, bisnis dan sebagainya itu. Tapi aku dalam rangka menjadi anak Allah. Mestinya itu. Yang lain gak penting saudara. Gak terlalu penting. Ada boleh, enggak boleh. Mau kaya boleh, enggak juga, enggak masalah. Tapi kalau kaya, persembahkan untuk Tuhan. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Enggak kaya Pak, tapi suaranya bagus. Persembahkan untuk Tuhan suaramu. Saudara ya, yang punya sesuatu persembahkan untuk Tuhan. Bergabung ke sini melayani Tuhan. Kita punya proyek banyak nanti di masa depan. Selamatkan generasi yang dari kecil, remaja, pemuda. Banyak programnya. Sebab dunia ini ajarannya gak bener.
Banyak yang nggak bener, kasihan nanti. Kita jangan sampai anak cucu kita diajari salah. Ya. Saudara ya, katakan gini sama Tuhan, tapi dengan tulus. Melayanimu, melayanimu, melayanimu sampai akhir. Melayanimu, melayanimu, melayanimu selamanya. Sebenarnya ya, kalau Bapak Ibu Saudara dengar terus di sini ya, itu ditekan terus loh setiap minggu tuh. Diulang lagi. Supaya kita itu berubah. Ya saudara ya, kok kertas diginiin, balik lagi gak nih? Kan gak mungkin, dek terus dia diam aja. Dek, balik lagi dia. Balik lagi. Akhirnya baru diam dia. Sama, saudara kita semua itu gitu, kita sama kok. Sama-sama makan nasi kan. Sama-sama manusianya. Mesti begitu supaya berubah. Saya nggak mungkin berubah kalau nggak ditekan-tekan begitu. Mesti berubah. Melalui berbagai, ya dulu aku buat salah. Ya kadang-kadang omonganku itu kok jahat ya. Ampun Tuhan. Lama-lama nggak pernah buat salah lagi. Jangan takut kalau saudara masih berbuat salah. Bertobat lagi. Tapi jangan gini ya, buat salah. Gak apa-apalah manusia, wajar itu. Loh, wah itu gak bakalan bertobat tuh. Ketika orang yang bertobat tuh gini, buat salah. Aduh Tuhan, kenapa ya tadi aku buat salah ya. Sedih aku. Hilang sejahteranya. Saya suka gitu kalau ngomong udah salah. Aduh, tadi itu kenapa aku gitu ya. Malu sama diri sendiri. Nah, barulah terjadi perbaikan. Dari hari ke hari umur kita bertambah. Karakternya makin matang. Kan begitu harusnya. Ada amin? Jangan punya harapan yang tidak-tidak. Pilih. Keinginan kita itu mau diarahkan ke Tuhan atau diri sendiri. Harapannya kemana? Itulah yang memimpin hidup kita ke depan. Cinta diri sendiri atau cinta Tuhan? Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari, itu menggambarkan cinta kita kepada siapa. Siapa yang disukakan dalam setiap perbuatan kita. Itu sebenarnya sesembahan kita yang sebenarnya. Kalau kita melakukan sesuatu yang dosa gitu, ya itu yang disembah siapa itu. Kalau kita hidup suci, siapa yang kita sembah. Itu sebenarnya. Ya, makanya harapan itu menentukan seseorang selamat atau tidak. Ayat penutup 1 Yohanes 3 ayat 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Tuhan, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Barang siapa menaruh pengharapannya sama Tuhan, ia akan berusaha menyucikan dirinya. Jadi kalau saudara tidak berusaha menyucikan diri hidup kudus, berarti saudara harapannya di tempat lain, bukan di Tuhan. Itu artinya ayat ini. Barang siapa menaruh pengharapannya pada Tuhan, ia akan menyucikan dirinya. Karena berharap sama Tuhan. Orang yang lagi naksir seseorang, pacaran, dia menaruh harapannya supaya cintanya diterima. Apa yang dilakukan? Apa saja yang dilakukannya untuk menyenangkan dia. Betul? Dikit-dikit telepon. Non, sudah makan belum? Nah, kan gitu kan? Semua pada senyum-senyum. Kayaknya sama semua kita. 10 menit lagi tanya lagi. Non, udah makan belum? Loh, tadi kan udah nanya. Kok nanya lagi? Iya ya. Gitu. Pokoknya berusaha segala cara untuk menyenangkan. Harapannya itu. Itu kelihatan, gak usah disuruh, gak usah diajarin. Semua orang pintar. Waduh, dia ulang tahun nih. Beliin coklat. Coklatnya dikasih pita. Yang enggak gitu. Coba kalau udah nikah. Beli sendiri sana.
Ini loh, kalau kita menaruh harapan kita sama Tuhan, kita berusaha menyucikan diri, sebab Dia kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, ya Tuhan. Kalau pengharapan kita sama Tuhan. Kalau pengharapannya sama yang lain, pantas tidak menyucikan dirinya. Nah, kan begitu. Simple loh sebenarnya kebenaran tuh. Cuma sulit dilakukan, sangat sulit dilakukan. Tapi nggak apa-apa, kita tekan. Kalau kita semua benar-benar harapan kita sama Tuhan, kita pasti berusaha hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Berusaha dengan segala cara. Pasti. Kalau enggak, berarti memang harapannya bukan sama Tuhan. Itu buktinya. Diperiksa diri sendiri selama ini. Kalau aku ngawur-ngawur, bicaranya, perbuatannya, berarti harapanmu bukan sama Tuhan. Kalau kita harapannya sama Tuhan, aku berusaha bicara aja jangan salah. Tindakanku jangan salah. Makan gak boleh sembarangan. Ngomong gak boleh sembarangan. Berusaha menyenangkan Dia. Berusaha hidup suci. Kita hidup suci itu disebabkan oleh apa sih? Satu, yang pertama disucikan oleh darah Yesus. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kedua, disucikan oleh firman. Supaya kita mengerti dan terjadi perubahan akal budi. Disucikan oleh firman. Yang ketiga, disucikan oleh doa. Kita doa sama Tuhan, Tuhan. Pertolongan Tuhan. Yang keempat, oleh harapan. Harapan kita ditaruh di mana? Kita berharap sama Tuhan, menyucikan diri. Kita menyucikan diri, aktif juga, bukan kita diem aja bersentuhan kayak nyikat pakai sabun gitu, bukan. Emang dosa kayak kain gitu, kain kotor nih disikat sama Tuhan. Bukan, kita bukan kain. Kita harus mau berusaha hidup suci. Ya, itulah sebabnya kita harus cari kehendak Bapa di surga setiap saat. Orang yang tidak mengenal Allah, ia binasa. Meskipun umat Allah. Meskipun umat Allah, dia binasa. Makanya kita harus cari kehendak Bapa. Beriku mengerti ya kehendakmu Bapa. Kulakukan segenap jiwa. Mestinya gitu loh. Ya. Kiranya ini bisa jadi impartasi spirit di pagi hari ini. Nanti dengarkan sesi kedua karena panjang gak selesai. Makanya bersambung ya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, kulakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Bapa, beri aku mengerti. Selama ini aku belum mengerti. Ngerti sih, secara kognitif mengerti. Iya, tapi buktinya kau tidak berusaha hidup suci. Nggak mengerti. Harapanmu ada di tempat lain. Kau berharap sama dunia, kaya dan sebagainya itu tadi. Harapan harus kita taruh pada Tuhan sendiri. Baru kita berusaha hidup suci. Hidup suci itu tetap kaya boleh asal untuk Tuhan. Kerja keras semuanya jadi hidup. Kalau enggak hidup juga tapi hidup untuk diri sendiri. Terkutuk orang yang hidup untuk dirinya sendiri. Tapi kalau hidup semua untuk Tuhan, persembahkan semuanya untuk Tuhan. Hidup jadi semangat. Hidup jadi benar. Tuhan maunya kita bukan gagal loh. Tuhan mau setiap kita sukses. Tapi kalau orang keras kepala dibuat gagal sekalian. Supaya bangkit lagi, bertobat. Baru dipulihkan. Ada amin saudara? Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu,
selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara saya tantang di pagi hari ini, persembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kalau saudara bergereja di tempat ini, jangan pasif. Temukan pekerjaan saudara di pekerjaan Tuhan. Temukan hidup kita di dalam pekerjaan Tuhan. Minimal, saudara bagikan link-link kebenaran ini kepada siapa saja yang saudara kenal. Supaya mereka mendengar dan mereka pun mengerti, diberkati. Jangan pasif. Yang penting aku udah ngerti. Itu artinya masih hidup dalam dosa. Tidak peduli sesama. Bagikan link kebenaran ini yang tidak perlu energi luar biasa, cuma jempol doang. Ya. Yang punya suara bagus, join sama kita. Ada paduan suara, ada WL, ada singer. Yang pintar musik, join sama kita. Anak-anak muda, join. Persembahkan hidupmu. Jangan nggak berguna bagi Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo. Makanya saya sering berkatakan yang pintar IT, Artificial Intelligence, Virtual Reality, join. Kita nanti bikin sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Pakai teknologi juga. Ayo, keahlian kalian apa? Ayo. Kalau pekerjaan sudah penuh dan sebagainya, minimal bagikan link kebenaran ini. Jangan enggak sama sekali. Kita harus jadi berkat, saudara. Ada amin semua? Amin, diberi kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Yuk, silakan. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi kita ingat-ingat bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang dunia ini. Kita itu anak-anak Allah loh. Anak-anak Bapa yang di surga. Sementara kita memang masih hidup di bumi. Itulah sebabnya buang seluruh sifat jelekmu itu, karakter duniawimu itu. Ya, mulai sekarang belajar yang pintar, cerdas, kerja keras, rajin, tekun. Persembahkan semuanya untuk Tuhan. Yang terutama lagi, seluruh hidup kita arahkan ke Tuhan. Taruh harapan kita sama Tuhan. Jangan berharap sama dunia ini. Dunia ini hanya alat sementara. Kerja keras, yang pintar, banyak uang untuk Tuhan. Jadilah berkat, saudara. Amin ya semua ya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu,
selesaikan sampai akhirnya. Selesai sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu. Biarlah ini menjadi cambuk bagi hidup kami, supaya kami benar-benar hidup, mengerti untuk apa hidup ini. Bapa di surga, kami mau belajar mengelola harapan kami hanya bagi Tuhan saja. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu di tempat ini. Engkau pakai terus Tuhan, secara ajaib mengherankan bagi dunia ini. Menjangkau sampai ke ujung bumi, membangkitkan jiwa-jiwa yang tidur, menyadarkan banyak jiwa yang belum mengerti. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan juga yang hadir, yang melayani Tuhan dimanapun berada. Khususnya juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Kau berkati hidupnya, seluruh keluarga besarnya juga. Sekarang sebelum kami sudahi pertemuan ini, layakkan setiap kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Mari saudara sekalian, angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat, semua yang baik, berkat jasmani maupun berkat rohani yang turun dari surga. Kecerdasan, kepekaan akan kehendak Allah, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.